I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Skarmala Utari, NIM 1906110392 dari Agroteknologi B, dan ini laporan fisiologi temuan saya yang berjudul transpirasi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui apa itu transpirasi dan untuk menghubungkan pengaruh faktor lingkungan terhadap laju transpirasi. Waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 dan dilaksanakan di rumah pribadi, yaitu di Desa Japura. Menurut Purba 2011, proses transpirasi adalah proses kehilangan air karena penguapan melalui bagian dalam tubuh tanaman, yaitu air yang diserap oleh akar-akar tanaman dipergunakan untuk membentuk jaringan tanaman dan kemudian dilepaskan melalui daun ke atmosfer. Transpirasi berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara luar, yaitu melalui pori-pori daun seperti stomata, lubang kutikula, dan lentisel oleh proses fisiologi tanaman. Pada transpirasi, proses fisiologi atau fisik yang termodifikasi diatur bukaan stomata, diatur oleh beberapa macam tekanan, terjadi di jaringan hidup, dan permukaan sel menjadi basah. Semakin cepat laju transpirasi, berarti semakin cepat pengangkutan air dan zat hara terlarut. Demikian pula sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi transpirasi, yaitu ada dua: faktor dalam, meliputi besar kecilnya daun dan banyaknya stomata, dan faktor luar, meliputi sinar matahari, angin, kelembapan udara, dan temperatur. Mekanisme transpirasi: air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silam. Air dalam pembuluh silam mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolam berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di atas. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke silam dan kemudian ke atas melalui arus transportasi. Ada tanaman pacar air utuh yang kita gunakan dari akar sampai pucuk, aqua gelas yang kita gunakan kemasannya aja, air, penggaris, kapas, dan yang terakhir kertas grafik. Siapkan aqua gelas kosong. Ya, masih ada labelnya, saya lupa lepas. Lalu tuang air setengah aja dan gunakan kapas untuk menyangga tanaman pacar air. Dan ini tanaman yang sudah jadi dan siap untuk diamati. Lalu jangan lupa diukur tinggi airnya. Tanaman diletakkan di dalam ruangan agar terhindar dari angin, tetapi masih terkena cahaya matahari, lalu didiamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, ukur kembali tinggi air menggunakan penggaris, dan untuk daun terbesarnya diukur menggunakan kertas grafik. Praktikum kali ini menggunakan tanaman pacar air. Pengukuran besar air yang diuapkan oleh tumbuhan dilakukan dengan cara mengukur tinggi air yang berkurang dalam gelas yang telah diberi tumbuhan pacar air sebagai indikator yang melakukan proses transpirasi selama 3 hari. Percobaan dilakukan di dalam ruangan agar tidak terkena angin namun masih terkena cahaya matahari. Setelah didiamkan 3 hari, hasil percobaan menunjukkan air berkurang setinggi 0,5 cm dari sebelumnya 5 cm. Daun terbesar dari tanaman pacar air setelah diukur menggunakan kertas grafik, yaitu sebanyak kurang lebih 526 kotak kecil pada kertas grafik. Pada hari ketiga, daun mulai layu dan lemas, namun masih berwarna hijau. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya penguapan pada tumbuhan dan dipengaruhi oleh cahaya matahari. Cahaya mempengaruhi laju transpirasi melalui 2 cara, yaitu
Cahaya akan mempengaruhi suhu daun sehingga dapat mempengaruhi aktivitas transpirasi dan dapat mempengaruhi transpirasi melalui pengaruhnya terhadap buka tutupnya stomata. Kenaikan suhu dari 180 sampai 200 derajat Fahrenheit cenderung untuk meningkatkan penguapan air sebesar 2 kali. Dalam hal ini akan sangat mempengaruhi tekanan turgor daun dan secara otomatis mempengaruhi pembuka stomata. Stomata akan membuka jika tekanan turgor kedewasa penjaga meningkat, menurut Darius. Angin juga mempunyai pengaruh ganda yang cenderung saling bertentangan terhadap laju transpirasi. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan laju absorpsi air di akar, menurut Binsani. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa air yang ditranspirasikan tanaman kebanyakan melalui daun, karena di daun terdapat stomata yang menjadi jalan keluarnya air dari tumbuhan. Laju transpirasi disebabkan oleh faktor lingkungan, bandingan stomata, suhu, dan cahaya. Transpirasi yang terjadi memang dapat merugikan tanaman, namun juga bermanfaat bagi tanaman, yaitu meningkatkan daya hisap daun pada penyerapan air dan mengurangi jumlah air dalam tumbuhan jika terjadi penyerapan yang berlebihan.